apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck Devon. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Pada saat ini, King Huron tersenyum santai dan berkata, "Setahu saya tentang saudara Xiaoyan, jelas bukan gesekan sekecil apapun yang akan memicu tindakannya. Saya khawatir Tetua Agung harus menyelidiki alasan di balik ini." Kata-kata King Huron mencekik Tetua Agung keluarga Zhen. Ia tak pernah menyangka King Huron akan berulang kali membela Xiaoyan dalam masalah ini dan mempermalukannya. Dia pikir ini sudah memperjelas niat keluarga Zhen untuk menenangkan dan memenangkan hati Xiaoyan. Mengingat kebijaksanaan Kaisar Iblis King Huron, dia pasti mengerti bahwa dia hanya berusaha menyelamatkan muka keluarga Zhen dan tidak benar-benar menyiratkan kesalahan Xiaoyan dalam insiden Zhenjian. Meskipun King Huron dan Xiaoyan adalah saudara dekat, mereka kemungkinan besar akan mempertimbangkan hubungan klan Iblis Darah dengan klan Zhen dan tidak menyelidiki masalah ini. Itulah sebabnya mereka menggunakan pernyataan samar untuk menekan Xiaoyan. Tapi mereka tak menyangka King Huron akan berdebat atas nama Xiaoyan hanya demi muka. Melihat Tetua Agung klan Zhen yang sedikit malu, King Huron mundur dan berkata sambil tersenyum, "Sebenarnya Tetua Agung tidak bisa disalahkan untuk ini. Lagi pula orang-orang yang pergi bersama Zhen semuanya adalah pengawalnya. Dan mereka sangat ingin melindungi tuan mereka. Karena itu mengungkap masalah ini agak sulit. Namun saya ingin bertanya kepada Tetua Agung." Ekspresi Tetua Agung klan Zhen sedikit muram. "Kaisar Iblis, tolong beritahu saya. Apakah Zhenjian kembali dengan selamat ke klan? Jika Zhenjian kembali, itu berarti luka yang disebabkan Xian tidak cukup untuk menempatkannya dalam bahaya sebesar di gua pembantaian." Melihat Tetua Agung klan Zhen mengangguk, King Huron melanjutkan, "Juga, saya ingin bertanya, apakah luka Zhenjian telah sembuh sejak kembali ke klan? Apakah ada luka tersembunyi yang tidak dapat disembuhkan di tubuhnya? Itu bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan Kaisar Iblis." Meskipun Tetua Agung keluarga Zhen tidak mengerti apa yang ditanyakan King Huron sejenak, dia tetap menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan jujur, "Itu hanya luka, sudah lama sembuh." "Itu sangat bagus." Senyum di bibir King Huron semakin lebar, dan ia tampak lega karenanya. Tetapi nadanya tiba-tiba berubah sangat lembut, seolah-olah ia memegang mutiara kebijaksanaan di tangannya. Yang tidak dipahami Kaisar ini adalah karena Zhenjian telah kembali ke keluarga Zhen dengan selamat dan luka-lukanya telah pulih. Kekuatannya seharusnya masih utuh. Lalu bagaimana mungkin saudara saya yang harus disalahkan? Begitu King Huron mengatakan ini, semua orang langsung mengerti. Dan mereka semua memuji kebijaksanaan Kaisar Iblis dalam hati mereka. Bahkan King Mu'er dan Xiaoqi tertawa terbahak-bahak. Dan hanya Zhenny dan Xiaoyu yang tidak bisa tertawa. Diam-diam mengaguminya dalam hati mereka. "Saya tidak menyangka Kaisar Iblis begitu fasih." Jelas kata-kata King Huron logis dan apa adanya tanpa bermaksud menyerang keluarga Zhen. Tapi tertua keluarga Zhen itu sangat tertekan. Setelah terdiam beberapa saat, ia menggertakkan gigi dan berkata, "Meskipun lukanya tidak serius, hati pedang Zhenjian telah rusak. Dan ini lebih serius daripada luka lainnya. Keluarga Zhen telah kehilangan seorang jenius yang berbakat dan menjanjikan. Sebuah kehilangan yang sangat besar. Oleh karena itu, saya memberanikan diri untuk bertanya kepada Kaisar Iblis, apakah Xiaoyan memikul tanggung jawab yang tak terelakkan? Hanya saja keluarga Zhen kesulitan menerima ini." Senyum King Huron memudar dan ia mengangkat bahu. Melihat Tetua Agung keluarga Zhen, kemudian dia berkata dengan tegas, "Pertama, Zhenjian tidak menderita luka fisik. Apa artinya ini? Itu berarti Xiaoyan tidak membunuhnya. Dengan kata lain, dia menunjukkan belas kasihan. Di gua berdarah, pembantaian tanpa akhir.
Xiaoyan mampu melakukan ini yang menunjukkan bahwa dia sangat memperhatikan persahabatan keluarga Zhen. Adapun ilmu pedang Zhenjian yang hancur setelah kekalahannya, itu hanya menunjukkan bahwa pikirannya tidak stabil. Jenius tak tertanding mana yang tidak selamat dari pembantaian berdarah yang tak terhitung jumlahnya. Jika satu kekalahan menyebabkan keputusasaan seperti itu, bagaimana dengan 2-3 dan seterusnya? Kata-kata King Huran semakin tajam. Izinkan saya bertanya, jika seseorang tidak tahan kehilangan, betapapun bakatnya mereka, seberapa jauh mereka bisa berkembang di masa depan? Bisakah orang seperti itu benar-benar disebut jenius yang tak tertandingi? Jika demikian, bagaimana mungkin keluarga Zhen bisa dikatakan menderita kerugian? Setiap kata bagaikan guntur yang membuat tetua agung keluarga Zhen terdiam dan membuat semua orang bersorak kegirangan dalam hati. Meskipun ia setuju dengan kata-kata King Huran, ia merasa malu dengan kegagalan rencananya. Urat-urat di dahi tetua agung keluarga Zhen berdenyut. Matanya memerah saat ia berdebat dengan King Huran. Kaisar Iblis salah. Zhenjian masih muda dan terlalu arogan, jadi dia tidak bisa menerima pukulan seperti itu. Sebenarnya, dengan latihan bertahap, pertumbuhannya di masa depan menjanjikan, tetapi sekarang Xiaoyan telah menghancurkannya sepenuhnya. Meskipun argumen tetua agung itu tidak masuk akal, tujuannya hanyalah untuk membuat Xiaoyan merasa lebih dekat dengan keluarga Zhen. Jika Kaisar Iblis dan tetua agung terus bertengkar tentang situasi Zhenjian, itu tidak hanya akan merusak hubungan antara klan Iblis Darah dan keluarga Zhen, tetapi juga Xiaoyan. Jadi, Zhenny tidak tahan lagi berdiam diri dan menonton. Jadi Zhenny berkata, mungkinkah ucapan selamat dari tetua agung kepada Xiaoyan hanya berkepura-puraan, melainkan tuduhan bersalah yang nyata? Ini, tetua agung keluarga Zhen terkejut dengan pertanyaan Zhenny. Lalu ia tak kuasa menahan senyum getir. Nona, Anda salah paham. Saya sudah menjelaskan sebelumnya bahwa saya datang ke sini untuk memberi selamat kepada Xiaoyan. Namun jasa harus dibalas dengan penghargaan, dan kesalahan harus dibalas dengan kesalahan. Jika tetap harus membedakan antara jasa dan kesalahan. Mendengar itu, Zhenny menasihati. Tetua Agung, kami semua tahu bahwa Anda telah mencurahkan banyak upaya untuk perkembangan Zhenjian. Pasti sulit bagi Anda untuk merasa senang dalam masalah ini. Tapi bagaimanapun juga ini sudah terjadi. Apa gunanya berdebat tentang benar dan salah? Melihat tetua agung tampak sedang memikirkan sesuatu, Zhenny melanjutkan. Lagi pula, ini juga kesempatan bagi Zhenjian. Jika dia bisa mengatasi iblis dalam dirinya, dia akan terlahir kembali. Dan potensi masa depannya tak terbatas. Tapi jika dia tidak berhasil, betapapun besarnya penyesalan kita, tidak ada gunanya kita merusak hubungan kita. Tetua Agung, apakah Anda setuju? Tetua Agung keluarga Zhen menatap Zhenny, hatinya bergejolak. Dilihat dari situasinya, rasanya mustahil untuk membebaskan Xiaoyan dari insiden Zhenjian. Tapi lebih baik dia lupakan. Dia baru saja berdebat sengit untuk waktu yang lama. Bagaimana mungkin dia kehilangan muka? Saat ini dia tidak bisa menahan diri untuk melirik King Huran. Ragu apakah dia ingin mendengar penjelasan King Huran lebih lanjut atau berharap King Huran memberinya kesempatan lagi. Tapi bagaimana mungkin King Huran tidak mengerti niat tetua agung keluarga Zhen? Jika itu dia mungkin akan mencari kesempatan untuk mundur. Namun King Huran tidak menunjukkan aura kemenangan, tetapi berkata dengan wajah lembut. Tetua Agung, bagaimana kalau mendengarkan Kaisar ini? Kaisar Iblis, tolong bicara. Tetua Agung keluarga Zhen menegakkan tubuh. Ini seharusnya tidak dikatakan di depan mereka, tetapi karena kita semua di sini, tidak apa-apa. King Huran menyesap tehnya dengan santai sebelum berkata. Tetua Agung, anggap saja Zhenjian adalah seorang jenius yang tak tertandingi. Tapi bagaimana menurut Anda tentang Zhenjian? Seorang jenius yang tak tertandingi dibandingkan dengan Xiaoyan. Seorang jenius yang tak tertandingi. Mengenai Zhenjian,
keluarga Zhen kehilangan seorang jenius yang konon tak tertandingi, tetapi mendapatkan seorang jenius sejati. Saya yakin Kaisar Manusia dan Tetua Agung tidak memahami untung rugi yang terlibat. Jelas, pernyataan ini sangat jelas. Jika keluarga Zhen bersikeras membahas masalah Yanjian, itu tidak hanya akan sia-sia, tetapi juga akan memancing kebencian Xiaoyan terhadap keluarga Zhen, yang berpotensi menghancurkan keluarga tersebut. Jadi Tetua Agung keluarga Zhen mendengarkan dengan seksama. Matanya setenang kegenangan air gelap. Namun, semua kekeras kepalaannya telah sirna. Setelah pura-pura merenung sejenak, senyum cepat tersungging di wajahnya, dan dia berkata, "Kata-kata Kaisar Iblis sama dengan kata-kata patriark. Alasan saya menyinggung masalah Yanjian hanyalah untuk mengingatkan Xiaoyan agar tidak bertindak gegabah di masa depan. Lagi pula, dia sekarang adalah kepala klan." Melihat semua orang tertawa diam-diam, Tetua Agung keluarga Zhen merasa wajahnya memerah. Setelah terbatuk canggung 2 kali, ia berkata kepada Xiaoyan, "Xiaoyan, Anda telah memenangkan kehormatan untuk keluarga Zhen kali ini. Atas nama keluarga Zhen, saya membawakan Anda hadiah yang murah hati sebagai penyemangat dan penghargaan." Hadiah yang murah hati? Apakah akhirnya sampai pada titik ini? Meskipun Xiaoyan tampaknya memiliki semua yang dibutuhkannya, keluarga Zhen adalah keluarga terbesar umat manusia. Hal baik apa yang akan diberikan Kaisar Manusia? Mata semua orang mulai memanas, terutama Xiaoyu. Air mata mengalir di matanya. Kapan keluarga Xiao menerima penegasan seperti itu dari kepala keluarga Zhen? Melihat semua orang penasaran dan memperhatikannya, Tetua Agung keluarga Zhen tak kuasa menahan rasa bangga di hatinya dan bertanya kepada Xiaoyan sambil tersenyum, "Xiaoyan, kenapa Anda tidak menebaknya?" Xiaoyan terkejut. Tetua Agung keluarga Zhen akan menanyakan pertanyaan ini. Setelah berpikir keras sejenak, ia menjawab dengan wajah getir, "Ini, maafkan saya yang lamban. Saya benar-benar tidak bisa menebaknya." Tetua Agung keluarga Zhen yang belum pernah menang tampak semakin sombong. Kemudian dia tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, saya akan bicara terus terang. Patriark tahu, meskipun kekuatan Xiao Mensen secara keseluruhan tidak terlalu kuat, tapi kalian memiliki dana yang cukup dan diperlengkapi dengan baik untuk menangani sumber daya apapun yang dapat dibeli dengan uang. Oleh karena itu, Tetua Agung keluarga Zhen sengaja berhenti sejenak di titik ini. Perlahan-lahan membuat penonton tetap tegang. Ketika ia merasa penonton sudah cukup tergugah, ia melanjutkan, "Saya ingin tahu apa pendapat semua orang tentang wilayah Disho." "Disho? Tetua Agung, apakah Anda mengusulkan agar Disho diserahkan kepada klan Xiao saya sebagai wilayah?" Mata Xiaoyu tiba-tiba berbinar. Meskipun seluruh Disho sekarang berada dalam kepemilikan klan Xiao, wilayah itu belum diakui oleh berbagai faksi di benua Dodi, terutama keluarga Zhen. Setidaknya secara resmi, Disho tidak bisa dianggap sebagai wilayah klan Xiao. Dan hadiah dari keluarga Zhen ini merupakan hadiah yang sangat berarti. Jadi bayangan klan Xiao akhirnya memiliki wilayah yang benar-benar milik mereka sendiri pun muncul di benak mereka. Xiaoyu tak kuasa lagi menahan air mata yang menggenang di matanya, yang mengalir deras di wajahnya yang berkeriput. Sehingga rasa memiliki terhadap klan Zhen semakin kuat, dan ia buru-buru mendesak, "Xiaoyan, mengapa Anda tidak segera berterima kasih kepada Tetua Agung dan Patriark?" Namun Xiaoyan, King Horan, Zhenny Lesalong serta Xiao Zhan, Nan Erming, Jiying, dan Feng Feng semuanya sedikit mengernyit. Karena hadiah dari klan Zhen mungkin tampak substansial, tetapi bagaimanapun juga, klan Xiao sekarang secara efektif mengendalikan negara kekaisaran. Sebuah posisi yang tidak mereka sumbangkan sedikit pun sebelumnya. Jika menggunakan ini sebagai hadiah untuk memenangkan hati Xiaoyan, itu hanya terasa seperti tipuan. Dan ketulusan klan Zhen pun terasa kurang. Melihat Xiaoyan yang tidak berterima kasih dan merasakan makna yang tak terjelaskan di mata Zhenny, Lesalong, dan King Horan,
Tetua Agung, keluarga Zen pun mengerti. Ia tak bisa menahan diri untuk mengagumi pemahaman dan penilaian Zen Pufan terhadap Xiao Meisan. Sambil tersenyum tipis, ia segera meninggikan suaranya. Tentu saja, jika ini satu-satunya hadiah untuk kejeniusan tak tertandingi dari klan Zen dan Xiao kita, itu pasti akan membuat orang-orang memandang rendah kita. Dan itu tidak akan cukup untuk mengungkapkan rasa hormat kita kepada klan Xiao. Yenny, Lei Salong, Kyongoran, dan yang lainnya akhirnya tersenyum. Dan bibir Xiao sedikit melengkung. Lihat, Tetua Agung keluarga Zen mengangkat tangannya, memperlihatkan peta benua Dodi. Kemudian dia menunjuk ke titik pertemuan provinsi Diyuan dan Dishou. Disinilah perbatasan Diyuan dan Dishou. Dan ki asal kaisar jauh lebih melimpah daripada Dishou. Terlebih lagi, tempat ini wajib dilewati untuk masuk dan keluar negara kekaisaran. Tempat ini dapat digunakan untuk menyerang maupun bertahan. Jika klan Xiao mengambil alih tanah ini, seberapa besar manfaatnya bagi klan Xiao? Tetua Agung, apakah maksud Anda tanah ini juga akan dialokasikan untuk klan Xiao saya sebagai wilayah? Nada suara Xiao sedikit bergetar, dan bahkan ucapannya tanpa sadar menjadi hormat. Bagaimanapun, jika negara kekaisaran adalah hadiah besar, maka hadiah tanah negara Jiyuan bahkan lebih penting. Dengan tanah ini, klan Xiao tidak hanya dapat melatih lebih banyak elit di Xiao Mansion, tetapi juga mengendalikan jalur menuju negara kekaisaran, menghilangkan semua kekhawatiran. Jadi tidak heran Xiaoyan begitu gembira. Xiaoyan, Anda adalah kebanggaan keluarga Zen. Tentu saja keluarga Zen tidak akan memperlakukan Anda dengan tidak adil. Mulai hari ini, tanah Dishou dan negara Diyuan resmi menjadi milik klan Xiao. Saya harap Anda tidak mengecewakan keluarga Zen. Setelah menyemangati Xiaoyan, Tetua Agung keluarga Zen tampak lega. Seperti yang diprediksi Zen Pufan, tidak ada yang lebih menarik bagi Xiaoyan selain wilayah kekuasaan. Tampaknya, terlepas dari bagaimana keluarga Zen memperlakukan klan Xiao di masa lalu, mulai sekarang, Xiaoyan akan dengan tulus mengakui klan Xiao sebagai klan cabang dari keluarga Zen. Dan secara bertahap mengembangkan rasa memiliki terhadap keluarga Zen. Karenanya itu yang dibutuhkan. Atas nama klan Xiao, saya Xiaoyan berterima kasih kepada Patriark dan Tetua Agung. Dan saya berjanji bahwa selama klan Xiao mampu melakukan apa yang mereka bisa, jika keluarga Zen membutuhkan kami akan melakukan yang terbaik. Sambil menahan rasa girangnya dan menatap Xiaoyu yang sudah menangis, Xiaoyan tahu bahwa dia harus dan akan bersedia menerima persahabatan dari keluarga Zen ini. Maka ia pun berjanji kepada mereka. Namun setelah sedikit tenang, ia kembali terkejut. Besarnya hadiah ini jauh melebihi ekspektasinya. Terlepas dari kehebatannya, ia tetaplah individu yang rendah. Di benua Dodi, tempat kekuatan berkuasa, ia tak habis pikir mengapa keluarga Zen yang terpandang begitu menghargainya. Kingoran, Jenny dan yang lainnya segera menyadari hal ini. Tatapan mereka dipenuhi kebingungan. Seolah ingin menghilangkan kebingungan mereka, Tetua Agung keluarga Zen menoleh ke Jenny. Matanya dipenuhi rasa sayang. Nah, tanah ini diberikan kepada klan Xiao sebagai tanda penghargaan keluarga Zen kepada Xiaoyan. Kedua, sang patriark khawatir putri sulung akan kesulitan beradaptasi dengan negara kekaisaran saat ia mengurus urusan keluarga Xiao. Jadi ini tempat tinggal Anda. Mendengar ini, raut wajah semua orang tiba-tiba menjadi cerah. Setiap pasang mata tertuju pada Jenny dan Xiaoyan. Bibir mereka melengkung membentuk senyum nakal, karena semua orang mengerti dengan jelas. Meskipun kepala keluarga Zen mungkin tampak patah hati atas putrinya, pada kenyataannya, kekuatan dan bakat Xiaoyan yang ditunjukkan telah mengubah sikapnya terhadap hubungan dengan Jenny secara mendalam. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa ini adalah mahar kepala keluarga Zen untuk masa depan Jenny. Tapi semuanya bergantung pada bagaimana Xiaoyan akan tumbuh dan berprestasi. Jika semua orang mengerti, bagaimana mungkin seseorang secerdas Jenny tidak mengerti? Jadi rona merah tipis merayap di pipinya, semakin mempertegas wajahnya yang sudah menawan.
Tak berani menatap Xiaoyan, Jenny segera menenangkan kegembiraannya dan berterima kasih kepada tetua agung keluarga Zen. Terima kasih tetua agung. Tolong juga ucapkan terima kasih kepada ayah saya atas nama saya. Sangat cantik. Meskipun Xiaoyan terbiasa dengan kecantikan Jenny, ia tak kuasa menahan diri untuk tidak menatapnya kosong. Rasa malu dan daya tarik Jenny yang tak terandingi membuatnya lupa bahwa ada begitu banyak orang di sekitarnya. Namun saat ia hanya menatap Jenny terpaku. Untungnya perhatian semua orang tertuju pada Jenny saat ini. Kalau tidak, Xiaoyan pasti akan malu. Tetua tertua keluarga Zen mengangguk pelan. Matanya penuh harap dan dua bertanya dengan nada menggoda. Hanya itu. Jenny merutkan bibir, berpikir sejenak, lalu membuka bibirnya. Juga tolong beritahu ayah saya bahwa saya akan berusaha meluangkan waktu untuk mengunjungi nanti. Kemudian dengan rayuan genit yang jarang ia tunjukkan, ia menambahkan. Dan tentu saja tetua agung yang paling saya sayangi. Oke. Wajah tetua tertua keluarga Zen langsung berseri-seri dan dengan senyum. Sejak kejadian itu, gadis ini telah meninggalkan keluarga Zen dan mengikuti Zen Bufan. Ia tidak pernah kembali kecuali untuk upacara keluarga. Sang patriark sangat merindukannya. Ia membayangkan betapa bahagianya dia jika bisa memberitahu sang patriark apa yang dikatakan gadis itu. Jadi tetua agung keluarga Zen menatap Jenny dengan puas. Lalu melirik Xiaoyan yang tampak agak melamun. Ia mendesah. Saya ingin tahu keberuntungan macam apa yang diraih Xiaoyan di kehidupan sebelumnya. Dia menyela tatapan Xiaoyan pada Jenny dengan batuk ringan, lalu berdiri dan berpamitan kepada yang lain. Baiklah, saatnya saya kembali melapor kepada patriark. Xiaoyo yang selalu menjunjung tinggi para petinggi keluarga Zen buru-buru mencoba menghentikannya. Mengapa Anda pergi begitu cepat? Tetua agung jarang datang, bagaimana mungkin kami tidak menunjukkan keramat? Melihat ekspresi tulus Xiaoyo, secercah kepuasan melintas di mata tetua agung keluarga Zen. Xiaoyo, patriark dulu menyalahkan Anda karena meninggalkan klan, tetapi sekarang klan Xiu telah menghasilkan murid yang luar biasa seperti Xiaoyan, dan Anda telah mencapai tingkat bintang 5. Patriark sangat senang dan tidak lagi menyalahkan Anda. Dia bahkan sangat memuji Anda. Melihat ekspresi tersanjung Xiaoyo, tetua agung keluarga Zen tersenyum puas dan berkata, saya tidak akan tinggal lama kali ini. Urusan klan sedang sibuk dan saya harus segera kembali untuk mengurusnya. Mungkin lain kali saya pasti akan merepotkan kalian semua. Setelah mengatakan itu, Xiaoyo hanya bisa membungkuk dan mengucapkan selamat tinggal. Kalau begitu, dengan hormat kami mengucapkan selamat tinggal kepada tetua agung. Setelah mengantar tetua agung keluarga Zen pergi dan kembali ke aula, semua orang masih larut dalam kegembiraan. Xiaoyan menatap Jenny dan berkata dengan penuh syukur. Klan Xiu akhirnya memiliki wilayah sendiri. Jenny yang jarang melihat Xiaoyan sebahagia itu mengercap lembut, senyum mengembang di bibirnya. Lalu mengangguk pelan. Ya, hadiah ini sangat tepat waktu. Xiaoyo yang berdiri di sampingnya mengangkat alisnya dan berseru. Kalau begitu jangan buang waktu, ayo cepat bergerak. Saya sudah memimpikan hari ini. Iya, saya setuju untuk pindah sesegera mungkin. Lesalo mengangguk dan berkata. Seiring meluasnya pengaruh klan Xiu, semakin banyak faksi kecil yang pasti akan bergabung dengan kita. Namun setelah mempertimbangkan dan seksama sejenak, dia melanjutkan. Namun relokasi skala besar seperti ini membutuhkan pertimbangan yang matang. Seseorang perlu mengurus dan menata kembali tanah di Shu dan di Yuan. Pasukan yang cukup harus tetap berada di Xiumensan dan sebagai tambahan pengawal harus dikirim di sepanjang jalan agar anggota klan dapat berimigrasi. Semua ini membutuhkan rencana dan prosedur implementasi yang komprehensif. Semua orang mengangguk, setuju. Jenny terkekeh dan berkata, Lesalong benar, haruskah kita memilih seorang pemimpin umum? Tentu saja. Tetapan Xiaoyan menyapu kerumunan, akhirnya tertuju pada Xiaoyo.
Saya rasa itu pasti leluhur kita. Hah? Sioyo tertegun, semua orang mengangguk setuju. Bagaimana mungkin? Melihat semua orang setuju, Sioyo menjadi sedikit cemas. Dalam hal bakat dan manajemen, ada banyak orang di sini yang lebih baik dari saya. Bagaimana mungkin tanggung jawab seberat itu dipercayakan kepada saya? Yani tersenyum dan berkata, masalah ini membutuhkan kepemimpinan seseorang yang akrab dengan negara kekaisaran dan memiliki prestise yang cukup besar di dalamnya. Ini akan memastikan tidak ada yang salah. Siapa lagi orang itu kalau bukan leluhur kita? Oleh karena itu, pastilah leluhur kita. Melihat Sioyo membuka mulutnya seolah hendak menolak, Sioyan menyemangatinya. Leluhur, Anda berpengalaman dan bijaksana. Pembangunan wilayah klan Sio sangat penting bagi Anda. Lagi pula, jika Anda sesuatu yang tidak bisa Anda putuskan atau ada masalah yang Anda hadapi, bukankah Anda punya Jenny dan Salong untuk membantu Anda? Baiklah, baiklah. Bahkan sebelum tetua agung klan Zen pergi, Sioyo sudah memikirkan banyak sekali ide untuk membangun wilayah klan Sio. Ia selalu bermimpi untuk membangun wilayah klan Sio secara langsung dan menyaksikan kebangkitannya. Namun dengan Jenny dan Lesalo yang selalu berada di Sio Mansion, dia terbiasa mengandalkan mereka. Sekarang setelah memikul tanggung jawab yang begitu berat sendirian, dia khawatir apakah ia bisa melakukannya dengan sempurna. Melihat persetujuan Sioyan segera membuat pengaturan. Setelah rencananya selesai, leluhur akan memilih personelnya. Mengenai hal-hal lainnya, pada titik ini Sioyan menatap Jenny dan Lesalong. Perencanaan yang terperinci jelas bukan keahliannya. Biarkan kami yang mengurus pengaturan spesifiknya. Jenny dan Sioyan saling tersenyum, kelembutan semakin kuat di mata mereka. Rencana migrasi seluruh klan akan disusun oleh saya. Lesalong dan leluhur akan menjadi komando keseluruhan pelaksanaannya. Siojan, Nan Ermi dan yang lainnya akan memimpin pengawalan anggota klan. Sesuai dengan karakternya, Jenny menjabarkan pembagian kerja hanya dalam beberapa kata. Jika semua orang tidak keberatan, kita akan menyelesaikan semua masalah besok dan memulai prosesnya. Jenny memberikan ringkasan terakhirnya sebelum beralih ke Sioyan. Jadi, apa rencana Anda selanjutnya? Longyi dan saya maju terlalu cepat dan doki kami jelas tidak stabil. Jadi kami perlu mundur sebentar untuk memperkuat diri. Setelah Sioyan dan yang lainnya kembali ke Sio Mansion, kita akan berlatih teknik pertarungan tim. Berlatih teknik pertarungan tim? Apakah Anda berencana untuk membawa mereka keluar untuk latihan? Jenny sedikit terkejut. Iya, Shin mengangguk. Cara terbaik untuk mengumpulkan pengalaman adalah melalui latihan. Hanya setelah fondasi yang kokoh terbentuk, promosi di masa mendatang dapat dilakukan tanpa konsekuensi apapun. Lagi pula, jumlah orang yang telah memenuhi persyaratan untuk berlatih keterampilan pertarungan tim sudah cukup. Jadi tidak ada alasan untuk membiarkan keterampilan bertarung tim sekuat itu terbengkelai, kan? Apa yang dikatakan Tuan Muda Sio sangat saya suka. Sioyan tertawa terbahak-bahak. Alisnya berseri-seri karena gembira dan bersemangat untuk mencobanya. Saya sudah lama tergila-gila dalam keterampilan bertarung tim ini. Lagi pula saya sangat bosan tinggal di rumah setiap hari sehingga saya menantikan Tuan Muda Sio mengajak kita bersenang-senang. Lalu siapa yang akan berlatih keterampilan bertarung tim? Tanya Jenny. Saya, Longyi, Sioyan, Nan Erming, Jiying, Feng Feng, dan Muer. Semua yang memenuhi persyaratan akan berlatih. Kata Sioyan sambil menatap Lesalong dengan sedikit rasa bersalah. Pembohong kecil, akhirnya Anda berhasil menyingkirkan saya. Begitu mendengar bahwa dia terlibat, King Muer melompat kegirangan. Gaun merahnya menari-nari di aula Sio Mansion seperti bola api. Jangan lihat saya, Tuan Muda Sio. Suasana hati saya sedang sangat baik sekarang. Lagi pula, semua yang saya lakukan berkontribusi pada kebangkitan Sio Mansion. Lesalong tersenyum tenang dan bertanya, tapi saya penasaran kemana kalian akan berlatih kali ini?
Tentu saja runtuhan kuno yang lokasinya sudah dikonfirmasi. Soyan mengeluarkan 3 fragmen peta dari cincin penyimpanannya. Peta yang sudah tersusun rapi itu menunjukkan sebuah gua di puncak di bagian paling utara benua Dodi. Itu pilihan yang bagus. Lesalong mengangguk. Jangan lupa untuk mencari tahu pergerakan istana obat dan aliansi bayangan sebelum kalian pergi. Kita punya mata-mata di istana. Xiaoyan terkekeh, tatapannya semakin dingin. Sedangkan untuk aliansi bayangan, jika mereka berani mengirim pembunuh, saya akan membiarkan mereka menguji kekuatan kemampuan bertarung tim kita. Saya rasa ada kejutan lain, tapi kegembiraannya lebih besar daripada keterkejutannya. Semua orang tertawa dan mengobrol sebentar sebelum bubar. Setelah itu semua orang menyibukkan diri. Meskipun migrasi dan retroksi keluarga merupakan pekerjaan besar, semuanya berjalan lancar di bawah perencanaan yang cermat dari Xiaoyu, Zeni, dan Lesalong, dan yang lainnya. Hanya Xiaoyan dan Longyi yang tidak menyadari dunia luar dan fokus memperkuat doki mereka. Beberapa bulan telah berlalu sejak Xiaoyan dan yang lainnya kembali dari provinsi kekaisaran. Kecuali Xiaoyu yang terlalu sibuk untuk hadir. Semua orang berkumpul di aula utama Xiao Mansion untuk melapor perkembangan wilayah klan Xiao kepada Xiaoyan. Dan Xiaoyan mengangguk puas merasa sangat lega. Bagus sekali. Dengan leluhur kita yang mengawasinya dan wilayah provinsi di Yuan yang mendukung provinsi kekaisaran, kita sekarang dapat fokus melatih kemampuan bertarung tim kami. Rasanya sungguh luar biasa, bisa mengejar hasrat kami tanpa rasa khawatir. Di ruang latihan Xiao Mansion, 7 orang membentuk lingkaran. Pandangan mereka tertuju pada sebuah buku keterampilan bertarung yang melayang di udara. Buku itu, dengan kilo kuning tuanya, berisi keterampilan bertarung tim yang dianugerahkan oleh Kaisar Iblis. Dengan centikan lengan bajunya, angin bertiup kencang. Dan halaman-halaman buku itu berdesir terbuka. Paragraf-paragraf teks yang samar perlahan-lahan mulai terlihat, terukir dalam ingatan mereka. Setelah jeda yang lama, sebuah desahan panjang memecahkan keheningan. Ini benar-benar teknik bertarung yang belum pernah ada sebelumnya. Sekali melihatnya saja sudah benar-benar membuka mata. Dan Erming tak kuasa menahan nafas kagum. Terlalu sulit untuk dipahami. Suzan menggarukkan bagian belakang kepalanya dan mengangguk. Jiying dan King Muer juga mengungkapkan kebingungan mereka tentang teknik bertarung ini. Teknik bertarung ini melanggar aturan, jadi wajar saja jika kalian merasa sulit untuk memahaminya pada awalnya. Xuyan dengan pengalamannya dalam mempraktikkan teknik bertarung yang sangat canggih, tak diragukan lagi adalah orang yang paling tepat untuk membahas hal ini. Jadi dia mengalihkan pandangannya dan berkata, sebenarnya, jika kita uraikan teknik bertarung ini menjadi beberapa langkah, akan lebih mudah dipahami. Teknik bertarung ini adalah sebuah formasi. Melalui gerakan kaki yang terkoordinasi dan koordinasi kekuatan jiwa kita, kita bertuju dapat saling meminjam semangat juang dan menjadi satu. Sekarang setelah Anda menjelaskannya pada saya, sekarang saya mengerti. Xiaoyan menepuk pahanya dan melompat. Mari kita latihan gerakan kaki dulu, baru koordinasi kekuatan jiwa kita. Dan kita akan segera bisa menguasainya. Xuan tersenyum dan mengangguk. Ya, memang begitu. Setelah beberapa saat, suara langkah kaki yang kacau terdengar di ruang pelatihan dan debu perlahan memenuhi udara. Entah berapa lama waktu berlalu sebelum energi tak kasat mata dari langit dan bumi membentuk pola mistis yang halus saat ketujuh langkah itu mendarat. Tiba-tiba, semua orang merasakan hubungan yang tak terjelaskan di antara mereka. Kita telah menguasai teknik kaki. Sekarang mari kita latih koordinasi kekuatan jiwa kita. Semua orang berseri-seri kegembiraan. Mata mereka tertuju pada Xiaoyan. Dengan Xiaoyan seorang kekuatan jiwa tingkat niat menengah, mengoordinasikan kekuatan jiwa jauh lebih mudah daripada mengkoordinasikan teknik kaki. Tanpa banyak waktu, mereka telah membuat beberapa kemajuan dalam keterampilan bertarung tim mereka. Berdiri dalam formasi, merasakan berbagai emosi yang terpancar dari keenam hati lainnya.
Xiaoyan merasakan sedikit kegembiraan. Ayo kita uji kekuatannya. Pikiran Xiaoyan menggerakkan keenam hati lainnya, dan masing-masing dari mereka yang tertarik oleh energi misterius itu dengan cepat mengalir ke tubuh Xiaoyan. Xiaoyan merasakan tubuhnya yang terekspos sepenuhnya seperti tepian sungai yang jebol. Dokinya mengalir deras, dengan cepat mengisi setiap meridian. Rasa penuh yang luar biasa membuatnya mustahil untuk menahan kenikmatan di dalam dirinya lebih lama lagi. Jadi dia mengeluarkan raungan panjang yang menggetarkan langit. Di tengah raungan itu, Doki Xiaoyan melonjak, mencapai tahap tengah 6 bintang dalam sekejap. Namun ini baru permulaan. Di bawah tatapan takjub dan penuh harap dari kerumunan, fluktuasi Doki Xiaoyan terus mereda hingga tahap akhir 6 bintang. Kita masih jauh dari puncak 6 bintang. Mungkin karena latihan keterampilan Doki kita belum sepenuhnya matang, sehingga transmisi Doki belum mencapai potensi penuhnya. Dia merendam lolongannya, menepis rasa sakit yang berdenyut dari meridiannya yang melebar dengan cepat, dan dengan santai mengayunkan penguasa beratnya. Dengan suara berderak bergema, ruang di depan Xiaoyan langsung hancur berkeping-keping. Bayangan penguasa ungu merah itu bergerak maju bagai kilat, menghantam perisai ruang latihan dengan ledakan yang menggelegar. Riak-riak berdesir menembus perisai kokoh itu. Semua orang menatap pemandangan itu tertegun dan butuh beberapa saat bagi mereka untuk pulih. Meskipun fluktuasi Doki Tuan Muda, Xiao belum mencapai puncak kekuatan bintang 6. Serangan ini sudah mencapai kekuatan tempur puncak bintang 6. Gumam Xiaoyan. Dan ini hanya serangan biasa dari Tuan Muda Xiao. Xiaoyan yang masih asik dengan serangan sebelumnya mengabaikan kata-kata Xiaoyan. Jika teknik Do ini dikembangkan dengan sempurna, mungkin kekuatan tempur saya bisa mendekati bintang 7 atau bahkan mencapai tahap awal bintang 7. Kalau begitu, ayo cepat dan kembangkan teknik Do ini hingga sempurna. Nan Ermi sedikit bersemangat. Itu tidak mendesak. Xiaoyan tersenyum. Untuk mengembangkan teknik Do ini hingga sempurna, kita masih perlu memahami kekuatan dan kelemahannya terlebih dahulu. Saya sendiri tidak bisa mengatakannya, jadi biarkan orang lain mencoba. Begitu ia selesai berbicara, pikiran Xiaoyan bergerak, dan Doki di tubuhnya dengan cepat berpindah ke Xiaoyan. Lalu King Mu'er setelah semua orang mencoba, mereka berhenti. Bagaimana? Tanya Xiaoyan. Xiaoyan berpikir sejenak, kemudian dia berkata, kekuatan kelima serangan kita tidak sekuat Tuan Muda Xiao dan Long Yi. Sepertinya peningkatan kekuatan itu berkait dengan fisik orang yang melancarkan serangan. Bukan hanya berkaitan tapi, itu faktor yang sangat penting. Nan Erming yang terengah-engah melirik King Mu'er, Zijing dan Feng Feng yang juga terengah-engah. Tubuh kita adalah pembawa Doki. Tuan Muda Xiao, Long Yi dan Xiaoyan semuanya dapat menerima semua Doki yang dipancarkan oleh semua orang, sehingga mereka dapat mengerahkan kekuatan yang lebih besar daripada kita. Di antara kalian bertiga, Long Yi dan Tuan Muda Xiao memiliki fisik yang lebih baik. Karena itu, mereka lebih kuat daripada Xiaoyan. Tapi kami berempat, Zijing, Feng Feng, dan Nona Mu'er, tidak dapat dibandingkan dengan kalian. Kami dapat menerima Doki dalam jumlah besar sekaligus. Meridian kami tidak mampu menahannya. Saat kami menyerang, kami harus menggunakan sebagian kekuatan kami untuk menekan Doki yang mengamuk di tubuh kami. Jadi kami jauh lebih lemah. Nan Erming mengingatkan akan hal ini. Jadi Xiaoyan melirik Zijing dan King Mu'er dengan cemas. Melihat mereka tidak terluka, dia menghela nafas lega. Jika kita tidak mengendalikan jumlah Doki yang kita keluarkan, itu bisa merusak meridian kalian. Oleh karena itu, dalam latihan selanjutnya, kita harus dengan cermat menilai jumlah Doki yang dapat ditahan setiap orang. Waktu berlalu dengan cepat, dan Xiaoyan beserta 7 orang lainnya akhirnya menguasai keterampilan bertarung tim mereka. Seperti yang diprediksi Xiaoyan, setelah seluruh tim menyalurkan Doki mereka sepenuhnya, Xiaoyan memang telah mencapai kekuatan tempur bintang 7 awal.
Dengan keterampilan bertarung ini, saya tidak akan takut bahkan jika saya bertemu orang-orang dari istana obat atau aliansi bayangan lagi selama latihan ini. Suen bersemangat tinggi, matanya berbinar-binar. Namun, meskipun keterampilan bertarung ini kuat, ia memiliki keterbatasan tertentu. Nan Erming mengingatkannya. Pertama, kita tidak boleh terlalu jauh satu sama lain. Kedua, ia menghabiskan doki dalam jumlah yang signifikan dan tidak dapat dipertahankan. Oleh karena itu, kita tidak boleh menggunakannya sembarangan, kecuali benar-benar diperlukan. Suen tersenyum. Ini hanyalah kartu truf kita. Kecuali menghadapi bahaya besar, kita tetap harus melakukan apa yang harus kita lakukan. Jika tidak, bagaimana kita bisa mencapai tujuan mengasah keterampilan kita? Apa yang dikatakan Tuan Muda Sio memang benar. Namun dengan keterampilan bertarung ini, kita bisa menantang lawan yang lebih kuat dari level kita. Setidaknya kita tidak perlu melarikan diri ketika melihat lawan yang tangguh. Demikianlah cerita hari ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.